Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan saya selalu doakan semoga kalian semua di mana saja berada yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah saum Ramadan. Dan sekarang kita telah berada di bulan Syawal, dan saya haturkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah saum kita, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan ibadah saum dan sebagaimana telah biasa kita laksanakan, suka ada acara halal bihalal. Di sana kita bersilaturahmi, saling maaf memaafkan, karena merupakan fadilah dari pelaksanaan saum Ramadan. Maka itu diampuni dosa-dosa kita, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang saum Ramadan disertai iman juga ihtisab, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga di dalam hadis yang sama riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, merupakan fadilah dari pelaksanaan ibadah tarawih yang telah kita laksanakan, yaitu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah tarawih, artinya di sana berdiri melaksanakan sholat, maksudnya ibadah tarawih, disertai iman juga ihtisab, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ikhlas karena Allah dalam melaksanakannya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun dalam hadis ini Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa yang diampuni dengan pelaksanaan ibadah saum, juga pelaksanaan ibadah tarawih, itu dosa-dosa kecil. Makanya sangat dianjurkan di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan, kita disertai dengan banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dari dosa-dosa yang besar yang belum kita taubati. Maka insya Allah ketika kita melaksanakan saum Ramadan, disertai kita dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang besar yang tidak bisa terhapus oleh ibadah saum juga ibadah tarawih, maka insya Allah ketika kita sampai ke penghujung Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala
mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Namun ini dosa-dosa yang hablum minallah, artinya dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, maka itu kita harus langsung meminta maaf, istihlal, istirdo kepada orang yang memang kita punya hubungan dosa dengan mereka. Maka di hari raya Idul Fitri merupakan momen yang paling utama kita saling memaafkan, saling memaafkan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita, umumnya dengan seluruh saudara-saudara kita seiman, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang berhubungan dengan Allah, juga dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Makanya suka diadakan halal bihalal. Di sana kita bersilaturahmi, juga kita saling memaafkan. Walaupun masalah ini oleh saudara kita dikatakan itu bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh sahabat. Namun dalam masalah ini kita telah sama-sama tahu, saudara kita Wahabi menyatakan bahwa yang bid'ah itu ibadah atau ritual. Sedangkan ini, mengapa halal bihalal dikatakan bid'ah? Karena halal bihalal ini kan bukan ritual, bukan ibadah. Ini hanya sarana. Halal bihalal ini hanya sarana. Sarana untuk bersilaturahmi, sarana untuk untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Ini sarana. Bukankah menurut kelompok Wahabi kalau sarana itu tidak bid'ah? Tapi mengapa halal bihalal yang merupakan ini sarana untuk silaturahmi ini malah dibid'ahkan? Itu. Jadi saudara kita selalu mengoreksi tentang amalan aswaja, termasuk halal bihalal ini tidak luput dibid'ahkan oleh mereka. Padahal kata mereka sendiri, kata ustadz-ustadz Wahabi, kan kalau sarana tidak bid'ah itu, tidak bid'ah. Tapi mengapa halal bihalal, sekali lagi mengapa halal bihalal ini dibid'ahkan? Halal bihalal itu sekali lagi bukan ibadah, bukan ritual. Akan tetapi halal bihalal itu hanya sarana. Sarana untuk bersilaturahmi, untuk saling memaafkan. Masalah ditentukan, kata mereka, kalau mau memaafkan tak usah nunggu hari raya Idul Fitri. Iya, itu betul. Sepakat itu. Ini juga kita sebagai aswaja tidak saling memaafkan hanya setahun sekali, nunggu hari raya Idul Fitri baru saling memaafkan. Tidak begitu. Namun sekali lagi, halal bihalal ini suatu sarana untuk melaksanakan silaturahmi, untuk saling memaafkan, selain silaturahmi dan memaafkan di hari-hari yang lain atau di acara-acara yang lain. Tidak hanya di hari raya Idul Fitri saja. Itulah sedikit saya membahas karena saya sempat menonton video dari
Ustadz Salafi Wahabi yang menyatakan seperti itu. Yang menyatakan seperti itu bahwa mereka membid'ahkan masalah halal bihalal. Sementara halal bihalal ini hanya sarana untuk silaturahmi, untuk saling maaf memaafkan. Kalau ini melarang masalah halal bihalal, apalagi sampai menyesatkan orang yang melaksanakan halal bihalal, itu sama saja dengan melarang silaturahmi, melarang saling maaf memaafkan. Sedangkan kan silaturahmi sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga saling maaf memaafkan juga sangat dianjurkan. Itu berarti kalau sekali lagi, kalau melarang halal bihalal sama saja melarang silaturahmi dan melarang saling maaf memaafkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhir kata saya mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini di postingan-postingan saya atau di konten-konten saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh saudara-saudara yang suka menonton video saya apabila ada kesalahan atau khilaf dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.